dengan juga menjunjung nilai kebinekaan yang akan dibawakan oleh Saudara Rizky Muhammad Akbar dan Saudari Vita Kusuma Wardani. Kepadanya kami persilakan. Tabiun. Tabi'oi. Di sini saya akan menyampaikan orasi pertama yang berjudul nilai penting menjunjung kebinekaan. Beda tapi satu, emang bisa? Bisa banget. Halo teman-teman. Semoga kita masih waras dengan tugas yang makin absurd ini ya. Jangan sampai cuma gara-gara tugas aja kita udah berantem. Apalagi soal beda agama dan budaya. Bahaya banget. Bisa bikin negara kita bubar dong ya. Hari ini aku mau ngobrolin hal penting yang sering banget kita lupain, yaitu kebinekaan. Bukan soal skincare, bukan juga soal gergan Korea, tapi soal jati diri kita sebagai bangsa. Coba deh bayangin, Indonesia itu ibarat berpuasa keluarga besar. Ada yang hobinya nyanyi, ada yang sukanya masak, ada yang kerja di luar negeri, dan ada juga yang cuma aktif baca doang. Iya, yang cuma centang biru tapi nggak dibales. Tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu keluarga kan ya? Nah, Indonesia tuh gitu. Lebih dari 1.300 suku, 700 lebih bahasa daerah, dan Indonesia yang beragam. Tapi jangan lupa, Allah udah kasih kode keras buat kita di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi, kalau kita masih saling menjauh karena beda, itu bukan salah Quran, tapi salah vibes kita yang belum dewasa. Teman-teman, sejarah pun ngajarin kita soal ini. Pas zaman Rasulullah SAW, beliau bikin piagam Madinah, yaitu aturan hidup penting bareng suku-suku lain termasuk non-muslim. Coba pikir deh, zaman dulu aja bisa akur. Masa kita yang katanya melek digital malah gampang baper? Dan jangan lupa, semboyan kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bukan berbeda-beda malah saling cancel. Jadi, tugas kita sebagai Gen Z itu adalah update cara pola pikir kita, bukan cuma best story aja ya. Yuk jadi generasi yang gak lagi berpendapat, tapi siap berdialog. Karena beda itu biasa, tapi beda satu itu luar biasa. Baik, di sini saya akan menyampaikan orasi kedua yang berjudul toleransi nggak bikin iman goyah, justru bikin hati kita kuat. Oke, sebelum mulai saya mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang lagi scroll sosmed sering nemu debat tentang agama, budaya, dan juga suku? Yang akhirnya ribut. Iya, timeline kita tuh kadang lebih panas daripada minyak goreng pas mau goreng tahu isi. Tapi sebenarnya kita bisa lebih dewasa kok. Karena Islam sejak awal sudah ngasih contoh. Dalilnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang berbunyi la ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Jadi jelas ya, toleransi itu bukan cuma gaya hidup, tapi itu prinsip agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika di Madinah hidup berdampingan dengan umat Yahudi. Beliau bahkan rela bela mereka jika ada yang ganggu. Mungkin kalau zaman sekarang udah jadi trending topik, umat bela minoritas, Nabi bela minoritas, umat malah cancel. Seperti contohnya di sekolah kita. Nabi Muhammad udah membimbing kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga aurat. Tapi kadang kita tuh malah males-malesan. Kayak misalnya bahwa pas waktu sholat harus dipanggil, bahkan ada yang sampai digiring.
Kita tuh harus punya tanggung jawab terhadap kewajiban kita sebagai umat manusia dan juga umat Islam. Dan buat yang perempuan nih harus jaga aurat. Kayak misalnya pakai jilbab tuh harus rambutnya dirapiin, bagian depan dan juga bagian belakang, biar nggak kelihatan sama yang cowok. Ya jadi jangan sampai kita masuk berita kayak gitu ya. Dalam sejarah Indonesia, lintas tokoh agama dan budaya bahu-membahu meraih kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berbarengan dengan tokoh agama, Buddha, Kristen, dan lainnya. Mereka nih gak tanya dulu, kalian vote partai apa, tapi mereka tanya apa yang bisa kita perjuangkan bareng. Makanya kita sebagai pelajar madrasah harus tampil beda. Beda di sini bukan berarti pakai kaos bolong ke pesta, tapi beda semangat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Toleransi itu bukan tanda iman lemah, tapi bentuk dari iman kita yang kuat. Yang goyah itu sebenarnya bukan iman kita, tapi yang goyah itu sinyal kalau belum bayar wifi. Jadi mulai sekarang yuk hargai perbedaan, diskusi tanpa emosi, toleransi tanpa basa-basi. Karena toleransi itu gaya hidup, bukan cuma tugas topik PPKN. Kalau hidup kita pengen keren, pengen damai, kita itu harus selalu jaga toleransi ya. Demikian penyampaian orasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum